Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiansa Junior dari kelas Agroteknologi 1A. Di sini saya akan membuat video review tentang materi kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Ciri-ciri dari kalimat efektif yakni menggunakan ejaan bahasa Indonesia, minimal memiliki unsur subjek dan predikat, yang selanjutnya menggunakan pemilihan kata yang tepat, penekanan terhadap ide pokok, dan mengandung kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Unsur kalimat efektif pada gambar yang pertama subjek, kemudian predikat. Predikat menjelaskan subjek, kemudian di belakang predikat ada 3, yakni objek, pelengkap, dan keterangan. Dari ketiga ini juga menjelaskan predikat juga. Kemudian subjek. Subjek dilambangkan dengan lambang S. Subjek adalah pokok kalimat yang menjadi sumber pembicaraan atau pelaku yang melakukan aktivitas, tindakan, dan kegiatan. Subjek dapat berbentuk kasta benda, frasa kata benda, atau kerja atau kata kerja. Ciri-ciri subjek yaitu pertama bisa menjadi inti atau pokok pikiran, kedua berjenis kata benda atau yang dibendakan, ketiga menjadi jawab pertanyaan dengan kata tanya, apa, atau siapa. Kemudian yang keempat tidak didahului preposisi seperti kata di, pada, kepada, bagi, dan lain-lain. Yang kelima disertai kata ini dan itu. Contoh subjek pada kalimat yaitu buku itu dibeli oleh Bimo. Nah, pada kalimat ini subjek terdapat pada kata buku. Karena kalimat yang menjadi sumber pencarian itu buku. Kemudian predikat. Predikat dilambangkan dengan lambang P. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Ciri-ciri predikat yaitu bertugas menjelaskan subjek yang pastinya. Kedua, menjadi jawab atas pertanyaan mengapa atau bagaimana dan kenapa. Yang ketiga, predikat tidak dapat didahului kata yang. Jika didahului kata yang, predikat berubah fungsi menjadi perluasan subjek. Yang keempat, predikat dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Contoh dari predikat, yakni Rio sedang melakukan atraksi sulap, di mana pada kalimat ini predikat terdapat pada kata melakukan, di mana predikat adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan subjek. Kemudian objek yang dilambangkan dengan lambang O. Objek adalah orang atau benda yang sedang menerima sesuatu tindakan. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Ciri-ciri dari objek yakni pertama berupa kata benda. Yang kedua tidak didahului kata depan atau preposisi. Yang ketiga mengikuti di belakang predikat transitif. Keempat, dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Kelima, transitif atau berobjek, dan intransitif atau tak berobjek. Contoh dari objek yakni Dodit bermain engrang, di mana kata engrang ini yang termasuk objek. Contoh dari transitif dan intransitif, di mana transitif yaitu berobjek. Yang contoh, orang itu menjual sayur, sedangkan intransitif tak berobjek. Contohnya, orang itu berjualan sayur. Kemudian, pelengkap yang dilambangkan dengan lambang pel. Pelengkap adalah kalimat yang melengkapi predikat. Pelengkap sering juga disamakan dengan objek, karena letaknya sama di belakang predikat. Tetapi,
Pelengkap dengan objek beda karena tidak dapat menjadi subjek kalimat dipasifkan. Pelengkap mengikuti predikat yang berhimpun seperti ber, ter, beran, dan berkan. Ciri-ciri pelengkap: pertama, terletak di belakang predikat dan didahului oleh kata depan, seperti kata di, ke, dari, pada, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-cirinya tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ketiga, tidak dapat diganti dengan kata ganti, yaitu nya. Contoh pelengkap pada kalimat ini. Tina mengajarkan Anto bahasa Arab. Yang terdapat pelengkapnya itu pada bahasa Arab. Kemudian keterangan. Keterangan disimbolkan dengan lambang K. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Di mana ciri-ciri keterangan yaitu: satu, memberi keterangan informasi tentang tempat, waktu, cara, alat, sebab, dan akibat. Kedua, letaknya bisa di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Kemudian ketiga, didahului kata depan seperti di, ke, pada, dalam, dan dengan. Yang keempat, berupa kata atau kelompok kata benda. Kelompok kata depan, kelompok kata keterangan. Contoh keterangan pada kalimat ini yaitu: Danu merupakan anak yang rajin di sekolah. Ini menunjukkan keterangan tempat yang pada di sekolah, menunjukkan kata di sekolah. Kemudian cara-cara kalimat efektif dalam membuatnya. Yang pertama, kehematan kata. Kehematan kata yang seperti menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat dan menghindarkan kesinoniman pada kesinoniman kata pada kalimat. Kedua, kecermatan. Cermat ialah kalimat yang tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Contoh yang harus dihindari seperti penanggalan awalan. Yang kedua, pemakaian kata ambigu. Ketiga, hindari bunyi S, T, T, K yang tidak luluh. Kemudian syarat selanjutnya kelogisan. Seperti kalimat pasif dan aktif harus jelas. Kemudian subjek dan keterangan harus jelas. Ketiga, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Keempat, subjek tidak ganda. Yang kelima, predikat tidak didahului kata yang. Syarat yang keempat yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada salah penjelasan atau kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.